Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat. Gimana? Bisa? Oke, kita coba ya. Selamat pagi, 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 semangat. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Iya, oke. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, coba dicek dulu kanan dan kirinya masing-masing. Ada nggak temannya yang gak masuk? Oke, masuk semua ya. Ibu absensi terlebih dahulu. Anisha, Helania, oke hadir ya. Yupita, Sherly, oke. Rian, Rizky Martin, Apipa, oke betul hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, ada yang masih inget gak nih minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Belajar tentang apa kita minggu kemarin? Iya betul, belajar tentang panca indera. Apa fungsi mata? Iya betul, untuk melihat. Jadi, fungsi dari panca indera mata adalah untuk melihat atau mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Siapa yang pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah minum? Oke, minum apa, Sherly? Oh iya, minum air. Yang lain? Iya, minum. Oke, minum teh ya. Ada lagi? Oke, Anisha minum susu. Oke, Apipa. Oke, Apipa minum kopi. Kalian minumnya pakai apa? Pakai gelas. Oke, nih. Oke, pakai cangkir. Iya. Oke, pakai botol juga. Ada yang pakai gelas, ada yang pakai cangkir, ada yang pakai botol ya minumnya. Ada yang minum air, ada yang minum susu, ada yang minum teh, sama ada yang minum kopi. Nah, kalau air minum yang semulanya kalian taruh di gelas, lalu kalian taruh di botol, apakah bentuknya berubah? Oke, berubah. Nah, itulah yang dinamakan dengan benda cair. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi kita nyanyi dulu ya. Siapa yang mau nyanyi? Oke, mau semua ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang materi kita hari ini. Untuk liriknya adalah lagu Balonku. Ada yang tahu? Lagu balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Pakai lirik itu ya, bisa? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Benda-benda di sekitar ada banyak jenisnya, padat, cair, dan juga gas. Itulah jenis benda. Padat bentuknya tetap, cair ikut wadahnya, gas mengisi semua ruang. Itulah jenis benda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, sifat-sifat benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, benda cair itu contohnya apa tadi? Iya, air. Ada lagi? Minyak kelapa, betul. Oli, ada lagi? Minyak tanah, betul lagi. Sama kecap, saus. Oke, betul. Itu semua adalah benda cair. Benda cair itu adalah benda yang bentuknya tidak tetap dan dia bisa berubah-ubah. Seperti contohnya tadi air yang kita masukin ke gelas. Kalau kita masukin ke botol, maka bentuk yang awalnya jadi gelas bakal berubah menjadi botol. Contohnya lagi seperti air terjun nih. Air terjun itu kan jatuhnya dari atas ke bawah apa bawah ke atas?
Iya betul, dari atas ke bawah. Dia mengalir dari atas ke bawah. Nah itu yang dinamakan benda cair, betul sekali. Nah yang kedua, benda padat. Benda padat itu benda yang bentuknya tetap dan tidak akan pernah berubah. Contohnya nih, apa aja nih contohnya yang ada di kelas kita? Iya, meja, kursi, betul, lemari, ada lagi papan tulis, spidol. Oke, betul semua. Itu semua adalah benda padat. Ini contohnya nih. Misalkan ibu dorong meja ini ke depan. Apakah bentuknya berubah? Tidak, oke. Kalau meja yang awalnya dari depan ibu pindahin ke samping, berubah nggak bentuknya? Enggak, oke. Nah, itu termasuk adalah benda padat. Benda padat itu dia tidak akan berubah. Bentuknya tetap, kecuali nih, kalau mejanya kamu potong-potong jadi segi 4 atau jadi persegi panjang, itu hanya berubah bentuknya saja, tidak akan merubah sifatnya, yaitu benda padat. Oke. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu adalah benda yang tidak dapat kita lihat tapi bisa kita rasakan. Contohnya adalah udara. Sama satu lagi, ada yang tahu contohnya? Iya betul, kapur barus. Kenapa kapur barus disebut benda gas? Karena ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Kapur barus itu disebut benda gas karena kalau kapur barus yang kita letakkan di ruangan, lama kelamaan dia akan habis. Apakah kalian pernah melihat dia makin mengecil prosesnya? Gak pernah kan? Nah, itu yang dinamakan benda gas. Dia tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan, oh bahwa kapur barus ini udah habis. Nah itu dia. Kalau dibiarkan di ruangan, maka kapur barus itu semakin lama akan semakin habis, tapi baunya seruangan, udaranya di seruangan. Nah itu dinamakan benda gas. Oke. Nah, siapa yang mau nonton video? Oke, sebelum lanjut lagi kita nonton video dulu ya. Oke, sebelum nonton video, ibu bagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok berjumlah 4 orang ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Sama yang ini kelompok 3. Oke, silakan duduk berkelompok dulu. Oke, gimana udah? Oke, udah dulu berkelompok ya. Silahkan video ini kalian amati ya, dan kalian perhatikan seksama secara baik-baik, karena setelah video ini selesai kita akan ada diskusi kelompok. Oke, silahkan disimak ya. Oke, nah jadi videonya udah selesai ditonton semua? Udah. Nah, jadi tugas kalian adalah mendiskusikan kenapa balon disebut benda gas? Bisa? Oke. Nah, di video tadi kan dijelaskan bahwa yang termasuk benda gas salah satunya adalah balon. Kenapa balon disebut benda gas? Nah, silakan diskusikan bersama ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke ibu ya. Oke. Semuanya harus ikut berdiskusi ya, nggak ada yang nggak ikut diskusi. Oke. Gimana kelompok 1? Ada kesusahan? Oke. Lanjutkan ya. Kelompok 2. Gimana, bisa? Oke, bisa ya? Iya, betul ya. Nah, lanjutkan ya. Kelompok 3 bisa? Oke, bisa. Oke, ya. Oke, lanjutkan, bagus. Gimana, semuanya udah selesai? Sudah, Bu. Oke, udah selesai semua ya. Nah, ibu mau kelompok 2 maju dulu nih untuk presentasi. Maju semua ya. Oke, presentasikan hasilnya di depan. Oke, boleh maju semua ya. Oke, silakan lihat dulu ya kelompok 2 presentasi. Oke. Nah, sekarang kelompok 2 mau presentasi nih. Tolong kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan ya. Tidak ada yang bicara di belakang. Perhatikan temannya yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenapa balon disebut benda gas? Karena balon diisi oleh
udara dan gas di semua ruangannya, sehingga dia bisa mengembang. Itulah mengapa balon disebut dengan benda gas, karena kalau tidak ada udara di dalamnya, dia tidak akan bisa mengembang. Betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Boleh, silahkan duduk ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung materi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang mengerti? Oke, alhamdulillah udah ngerti semua ya. Kalau udah ngerti semua, Ibu mau siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Sherly boleh? Oke, boleh maju ya Sherly. Nah, jadi kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini bahwa sifat-sifat benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat ada pintu, ada lemari, ada kursi, ada meja. Contoh benda cair ada air, ada oli, ada kecap. Dan contoh benda gas ada balon, ada juga kapur barus, Bu. Oke. Iya betul, Sherly. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sherly. Nah, betul ya. Yang seperti dikatakan Sherly, bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa sifat-sifat itu terbagi menjadi 3 sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap dan tidak akan pernah berubah. Contohnya ada meja, kursi, lemari, papan tulis. Nah, untuk benda cair adalah benda yang bentuknya tidak tetap dan dia bisa berubah-ubah. Contohnya air, oli, minyak kelapa, minyak tanah, kecap, saus. Nah, yang ketiga ada benda gas. Benda gas, benda yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Contohnya seperti udara, kapur barus, dan balon. Oke, betul semua. Nah, kalau sudah mengerti semua, Ibu punya tugas nih untuk kalian. Tugasnya, silahkan kalian cari 3 masing-masing contoh benda padat, 3 contoh benda cair, dan 3 contoh benda gas yang ada di rumah kalian ya. Bisa? Oke, nanti untuk tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok pagi ya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga nih belajar materi kita tentang simbolisme yang akan kita bahas besok pagi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada ya? Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.